warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pernah mengalami yang namanya senang, sedih, terus kecewa, terus pokoknya rupa-rupa banyak perasaan yang selalu kita alami dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, misalkan tentunya kalian tidak terpaut dalam misalkan sehari-hari di rumah saja pasti enggak kan. Dalam satu minggu itu pasti kalian tidak hanya di rumah saja, eh, pasti ada mainnya, dan pokoknya pasti ada keluarnya gitu. Nah, pasti kalian pernah menjumpai sebuah sebuah perasaan yang entah itu gembira, entah itu sakit hati, ataupun kecewa, ataupun sedih, ataupun senang, ataupun kagum. Pasti kalian pernah mengalaminya. Nah, dalam sebuah sajak yaitu sebuah karangan, itu adalah diambil dari rupa-rupa perasaan kalian. Nah, rupa-rupa perasaan dalam diri kita sendiri. Nah, makanya dari pembuatan sajak itu, bagaimana sajak itu bisa terlihat gembira, bagaimana sajak itu bisa terlihat sedih, itu karena dalam penyampaiannya itu si penulis menuliskan perasaan yang dia alami sendiri. Misalkan perasaan senang, ketika dia mengalami perasaan senang, oh seperti ini perasaan senang, ditulisnya dengan bahasa perasaan yang senang. Misalkan sedih, perasaan yang sedih, penulisnya menuliskan dengan perasaan yang sedih. Nah, jadi dalam menulis sajak itu adalah tidak lewat dari perasaan yang kita ciptakan sendiri, yang pernah kita rasakan sendiri. Maka dari itu membuat sajak yang gampang, misalkan membuat puisi, misalkan membuat karangan, itu akan lebih mudah bila kita membuatnya dari cerita sehari-hari, dari cerita kita sendiri ya, jadi lebih gampang. Karena apa? Kita mengalaminya sendiri. Misalkan hari Minggu saya pergi ke rumah nenek saya di Bogor misalkan. Nah, itu perasaannya pasti kalian akan merasakan sendiri perasaan. Wah, ketemu nenek nih di Bogor, pasti wah perasaannya gembira. Terus di sana gimana? Nah, jadi dalam pembuatan sajak itu lebih gampang bila mengungkapkan dengan cerita sendiri. Nah, jadi perasaan kita sendiri, jadi lebih gampang ya. Nah, beda lagi dengan membuat cerita cerpen ataupun cerita yang misalnya kita harus menghayal itu cerita agar lebih menarik, agar lebih terlihat sedih ataupun terlihat gembira. Nah, jadi kita bila mana membuat cerpen, membuat novel, itu bukan dari ceritanya, bukan dari diri kita sendiri. Kita harus membayangkan cerita itu. Misalkan cerita Malin Kundang. Nah, kita harus membayangkan Malin Kundang. Wah, berarti ini Malin Kundang ini pertamanya seorang nelayan. Terus orangnya kayak gimana? Terus dia ke ibunya kayak gimana? Nah, itu kita harus membayangkan cerita itu. Nah, jadi begitu ya. Kita dalam membuat sajak itu lebih gampang memakai cerita sendiri daripada kita harus membuat cerita yang kita harus menghayalnya. Nah, bila kalian ingin menjadi penulis novel, misalkan penulis cerpen yang handal, kalian harus pandai-pandai berimajinasi, pandai-pandai merasakan perasaan. Nah, jadi agar tulisan di dalam karangan kalian itu mudah dipahami oleh pembacanya, bahwa ini berarti tulisan ini sedang gembira, ini berarti tulisan ini sedang sedih. Nah, jadi si pembacanya ini bisa merasakan perasaan yang kamu sampaikan. Nah, sekian pembahasan kita tentang sajak. Semoga kalian bisa menambah wawasan dari materi ini, dan jangan lupa
nontonnya jangan di skip ya, agar tidak terpotong-potong pembahasannya ya. Oke, tetap jaga kesehatan dan jaga juga pola makannya ya, agar apalagi sekarang musim hujan, agar tidak gampang sakit ya, agar imun kita tetap kuat. Oke, sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.